morning, beloved children and parents. We are thankful that we can gather today in the new school year, in a new school, and even in new situations that we have never imagined before. In this gratitude, let's praise God and sing together with a happy heart. We never imagined before that we would be entering a new level in a new school with the current situation, a popular situation referred to as new normal. Many of us often feel strange and awkward with this situation. We must adapt to new ways of life and habits. New things and new situations always push us to change, including when we enter the new school year with new friends and teachers and new learning models. It seems we need to have a new fighting spirit. What kind of fighting spirit should we have? That is what we will discuss in the contemplation of God's words today. Therefore, let us prepare all our hearts so that God's word is present to renew our lives.
Mari bersama-sama kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang sungguh mengasihi dan mencintai setiap kami, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di saat kami akan memulai tahun ajaran baru bersama dengan anak-anak-Mu di SMP Penabur Plus Sentul, maka biarlah kami mengawali segala sesuatunya dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini akan mengiringi anak-anak-Mu, para guru, dan juga orang tua untuk berproses dalam pembelajaran yang Engkau berkati. Sehingga segala sesuatu yang kami lakukan sungguh boleh mencapai hasilnya secara maksimal oleh karena karunia, kasih, dan anugerah-Mu menyertai setiap hal yang kami lakukan. Pimpin dan berkati kami Bapa, agar firman-Mu ini sungguh menyapa, mengubahkan setiap kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 17 yang berbunyi demikian. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dengan jauh bacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. New normal, satu kata yang sangat familiar dengan kita akhir-akhir ini. Pandemi COVID-19 melahirkan beberapa istilah yang membuat kita terbiasa dengan itu. Virtual, online, new normal, social distancing, dan beberapa istilah lain yang muncul dalam kehidupan kita. Pandemi COVID-19 menghadirkan sesuatu yang baru dalam berbagai bentuk kehidupan kita. Sesungguhnya sesuatu yang baru bukan hanya hadir dan lahir pasca pandemi COVID-19. Ketika seseorang percaya pada Kristus, menjadi orang percaya, maka ia juga memulai proses menjadi manusia baru. Oleh karena itu sesungguhnya perubahan dalam kehidupan kita sebagai manusia, terlebih sebagai orang-orang percaya, bukanlah sesuatu yang asing, tetapi sesuatu yang sudah terbiasa terjadi dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika pandemi COVID-19 ini menghadirkan sesuatu yang baru dalam kehidupan kita,
maka seharusnya kita bisa dengan lebih mudah menyesuaikan diri. Mengapa? Sekali lagi karena sebagai orang percaya kita sudah terbiasa untuk melakukan perubahan, penyesuaian menjadi lebih baik dalam proses kita sebagai orang-orang beriman. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebagai orang percaya, maka kemudian pengenalan akan Kristus itu menghadirkan manusia yang baru. Ketika kita berkata tentang manusia yang baru, maka kita tentu akan berkata juga manusia yang lama. Manusia yang lama kita tinggalkan, kebiasaan yang lama kita tinggalkan, sifat-sifat yang lama kita tinggalkan, hidup yang lama kita tinggalkan, dan kemudian kita mengenakan manusia baru, sesuatu yang baru, cara berpikir baru, tindakan baru, sikap baru, dan tentu karakter baru yang lebih sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ketika kita meninggalkan manusia lama dan menghidupi manusia baru, maka ada proses penyesuaian dan perubahan. Pandemi COVID-19 juga menghadirkan perubahan dan penyesuaian dalam proses belajar mengajar. Di tahun ajaran yang baru ini akan terjadi pembelajaran jarak jauh. Guru akan mengajar secara online. Pertemuan guru dan murid terjadi secara virtual. Tidak ada lagi kontak fisik. Ada sebuah jarak yang memisahkan antara guru dan murid. Tentu hal ini ada positifnya dan ada negatifnya. Maka tentu di sini yang diharapkan adalah semua pihak, baik guru, murid, maupun orang tua, kemudian memaksimalkan situasi dan kondisi yang ada itu agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Guru membiasakan diri dengan penggunaan teknologi, pembelajaran yang baru, menyajikan bahan-bahan ajar dengan cara yang berbeda, mempersiapkan segala sesuatu dengan cara yang berbeda, dan menyajikan dengan cara yang berbeda. Murid menangkap bahan ajar, mempersiapkan apa yang akan diterimanya, memulai sebuah proses pembelajaran dengan cara yang berbeda. Teknologi menjadi sangat penting dalam kebersamaan ini. Tentu yang seringkali menjadi permasalahan adalah, sinyalnya hilang. Nah, ini juga perlu dipersiapkan dengan baik. Ada perubahan-perubahan, ada penyesuaian yang harus dihadapi. Dalam proses ini, yang dibutuhkan adalah bahwa segala sesuatunya kita lakukan dengan kesadaran di dalam kasih, bukan keterpaksaan. Karena keterpaksaan hanya akan menimbulkan kebosanan. Keterpaksaan hanya akan membuat kita tidak bersemangat. Keterpaksaan hanya membuat kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kesadaran menghidupi manusia baru di dalam Kristus menghadirkan sebuah kehidupan yang indah. Karena kemudian kehidupan seseorang dipenuhi dengan kasih. Damai sejahtera hadir dalam kehidupannya. Ia mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan ini. Ketika new normal dihidupi dengan kesadaran, maka permasalahan-permasalahan yang ada bisa disikapi dengan penuh kasih. Segala kekurangan bisa dipahami dan dimengerti. Segala hal yang timbul di tengah proses belajar mengajar tidak dijadikan dasar untuk permasalahan, tapi semuanya disikapi dengan bijak. Kasih Kristus menjadi dasarnya. Bukan lagi pertengkaran, perselisihan, apalagi permusuhan, tetapi semuanya kita sikapi dengan keindahan kasih Kristus yang hadir dalam kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di situ dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan, maka itu harus sesuatu yang terbaik, yang maksimal. Membawa kebaikan bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi semua orang. Melakukan sesuatu dalam nama Tuhan, maka sesungguhnya setiap kita ingin mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan ini, dalam kebersamaan. Baik itu murid, orang tua, sekolah, maupun juga guru. Kita bersama-sama bersinergi, berpartner untuk menghasilkan yang terbaik. Sehingga kebersamaan, pembelajaran di SMP
Penabur Plus, Sentul ini akan memuliakan Tuhan. Bukan hanya menghadirkan kebanggaan oleh karena angka yang baik, tetapi kita juga bangga karena nilai-nilai kekristenan yang dihidupi dan dihayati oleh anak-anak kita. Karena karakter Kristus membentuk kehidupan mereka. Anak-anak kita akan tumbuh dalam iman, akan berkembang dalam ilmu, dan akan menghayati pelayanan dalam setiap kehidupannya. Akhir dari sebuah pembelajaran tentu adalah kita semakin baik dan benar. Ilmu bertambah, iman semakin dalam, pelayanan semakin terhayati. Maka kehidupan ini akan menghadirkan sebuah kehidupan yang baru, yang indah. New normal, tantangan bagi setiap kita untuk mewujudkan sebuah kehidupan yang bertanggung jawab, menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Jadikan kami sebagai manusia baru yang terbiasa dengan perubahan dan penyesuaian. Perubahan dan penyesuaian yang kami hidupi dengan kesadaran, bukan keterpaksaan. Kami yakin Tuhan Yesus akan mampukan murid-murid, guru, orang tua, dan sekolah untuk melakukan perubahan-perubahan. Maka biarkanlah melalui pendidikan ini, anak-anak kami semakin serupa dengan Kristus, hidup dalam karakter-karakter Kristiani, sehingga mereka terbentuk menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup dalam kasih, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, dan terus mengucap syukur dalam kehidupannya. Bentuklah kami ya Tuhan, karena kami siap untuk menjalani perubahan dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akhiri ibadah awal tahun ini, awal tahun pelajaran ini, dengan doa dan iringan berkat-Nya. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih jikalau di situasi new normal ini kami boleh mengawali tahun ajaran baru 2020-2021. Berkatilah para murid dengan kesehatan, semangat, dan kebahagiaan. Berkati orang tua dalam rumah tangga, pekerjaan, dan usaha mereka. Berkati para guru dengan kasih, kesabaran, dan segala persiapan mereka. Berkati sekolah SMP Penabur Plus, agar segala penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh boleh terselenggara dengan baik. Berkati juga situasi dan kondisi bangsa kami, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, agar segala kebijakan dan segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah kami sungguh dapat mengatasi pandemi COVID-19 ini. Secara khusus kami menyerahkan Bapak akan pembelajaran yang akan kami hadapi dan hidupi bersama di SMP Plus Penabur ini. Biarkanlah segala sesuatu yang kami awali dengan kasih-Mu boleh terselenggara terus dalam anugerah-Mu, dan boleh kami akhiri nanti juga dalam rahmat-Mu saja. Kini kami menyerahkan anak-anak yang akan belajar, para guru yang akan mengajar, orang tua yang mendampingi. Biarlah kami menjadi partner dalam kasih Allah untuk mempersiapkan anak-anak kami dalam proses belajar mengajar, untuk menyiapkan dan menggapai masa depan mereka. Mampukan setiap kami untuk berkontribusi dengan peran kami masing-masing, sehingga anak kami boleh belajar secara maksimal, boleh tumbuh dalam iman, boleh berkembang dalam ilmu, dan boleh menghayati pelayanan yang Tuhan percayakan. Kini kami mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan kehidupan kami. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Mari kita undur dari tempat ini dengan iringan berkat-Nya. My love and grace be safe from God, always bless you and strengthen you so that in perseverance and loyalty you are able to walk on new road. And may the fellowship of love from God, the Father, Son, and Holy Spirit be with you all until we meet again, today, tomorrow, and forever. Amen.
Spirit, conceiving Christ the Son. Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light. Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I Dear Lord Jesus, thank you for everything. May love and grace be saved from God. Always bless you and strengthen you, so that in perseverance and loyalty you are able to walk on new roads. And may the fellowship of love from God the Father, Son, and Holy Spirit be with you all until we meet again, today, tomorrow, and forever. Hallelujah. Amen.